Malam selalu terlihat sama bagi kebanyakan orang. Sunyi, gelap, dan terasa aman. Tapi tidak bagi mereka yang pernah mendengar suara tanpa tahu siapa pemiliknya. Di saat semua orang tertidur, ada cerita yang memilih untuk terbangun. Cerita tentang kehadiran, tentang bayangan, tentang sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Kamu sedang mendengarkan cerita dari mereka. Dengarkan dengan tenang, gunakan headphones, dan jika kamu merasa tidak sendirian malam ini, mungkin itu bukan perasaanmu saja. Tapi sore itu, langit kampung mulai berwarna jingga keemasan. Seekor ayam jantan mencelok di pagar, udara hangat menandai petang yang damai. Dari arah jalan tanah, mobil Gilang berhenti perlahan di depan rumahnya. Begitu turun dari mobil, Gilang langsung disambut oleh ibunya yang sedang duduk santai di teras sambil menyesap teh hangat. Bagaimana, Lang? Kekebunan tehmu di kampung sebelah lancar? Bagus, Bu. Alhamdulillah hasilnya meningkat. Aku malah menambah beberapa pekerja biar produksi teh kita nggak keteteran nanti. Bu Gilang tersenyum bangga. Wajahnya memancarkan rasa lega melihat anak semata wayangnya kini makin dewasa, makin tangguh. Tadi kamu sempat ke rumah Mbak Minah, Lang? Iya, Bu. Aku mampir sebentar. Sekarang Bu Minah udah mulai berjualan jamu lagi. Dia bilang dia nggak mau diem di rumah saja. Katanya kalau bukan dia yang cari makan, siapa lagi? Dia juga nggak mau ngerepotin orang lain. Ya Allah, perempuan itu kuat sekali. Padahal dia sudah kehilangan segalanya. Semoga Tuhan beri dia kesehatan dan ketenangan ya, Lang. Amin, Bu. Aku juga masih sering ke makam Sukinah. Entah kenapa, aku selalu merasa dia belum benar-benar pergi. Sudah, Lang, sekarang masuk, mandi dulu. Nanti kalau sudah bersih, baru kamu istirahat. Kamu pasti capek seharian di kebun. Gilang mengangguk. Dia menatap wajah ibunya yang penuh kasih, lalu berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah perlahan. Sore itu, rumah Gilang kembali hangat oleh kebersamaan ibu dan anak. Tak ada yang tahu, ketenangan ini hanya sementara, karena malam berikutnya, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidup mereka. Malam turun pelan di kampung. Di dalam kamar sederhana, Gilang duduk di tepi tempat tidurnya. Matanya menatap ke arah jendela. Di luar bundukan tanah yang dirawatnya rapi, kuburan Sukinah, ditanami melati, mawar, dan bunga-bunga lain yang selalu bermekaran. Bunga melatilah yang paling subur. Harumnya menenangkan hati Gilang yang masih kosong karena kehilangan. Gilang tersenyum. Ia menutup jendela, menarik gordennya, lalu merebahkan diri. Tidurnya cepat, dalam, dan pulas. Namun tidur itu membawa dia ke sebuah taman lain, bukan taman duniawi. Di dalam mimpinya, Gilang duduk di bangku sebuah taman bercahaya. Bunga-bunga bersemi di tiap sudut. Udara hangat menenangkan. Di tengah taman berdiri sosok wanita, Sukinah.
lebih cantik dari ingatan manapun. Senyumnya tenang, matanya berkilau seperti lampu kecil di tengah kegelapan. Mas Gilang, jangan larut dalam kesedihanmu. Lupakan aku, lanjutkan hidupmu. Nikahilah wanita yang mencintaimu. Aku rela. Kinah, siapa dalang di balik semua ini? Siapa yang membuatmu? Juragan Seto memerintahkan mereka. Dia sakit hati karena kau menolak pernikahan yang dijodohkan dengan Wuni, anaknya. Mereka menyalahkanku, padahal aku tak tahu apa-apa. Mas, aku ingin kau hidup bahagia. Jangan sia-siakan hidupmu. Aku akan menuntut sampai ke ujung, sampai mereka merasakan apa yang telah mereka buat. Tapi aku juga ingin kau bahagia demi kita di alam lain nanti. Kinah, jangan pergi. Tunggu aku, jangan tinggalkan aku. Seketika suara ibunya mengguncang kesadaran Gilang. Ia terbangun dengan nafas tersengal, keringat di dahi. Gilang, bangun nak. Kamu mimpi lagi ya. Kamu tidur terus belum sholat asar. Gilang suduk, masih terombang-ambing di antara mimpi dan nyata. Ia menceritakan kepada ibunya tentang taman, tentang Sukinah yang memberitahu namanya sebagai dalang, Juragan Seto, dan tentang sumpah balas dendam sampai 7 turunan. Ibu, tadi aku bermimpi. Sukinah bilang yang menyuruh adalah Juragan Seto. Dia bilang dia akan menuntut sampai 7 turunan. Aku ingin membuat dia senang. Aku ingin kau tahu kalau dia bahagia di sana. Jangan gegabah, nak. Mimpi itu bisa jadi cara hatimu melepaskan duka. Tapi waspada juga. Jangan cuma ikut emosi. Ingat nilai-nilai kita. Kalau akan bertindak, pikirkan baik-baik akibatnya. Gilang bergeming. Di hatinya berkecamuk. Rasa bersalah, rindu, dan kemarahan. Ia ingin membela Sukinah. Tetapi ibunya yang bijak mengingatkan agar langkah diambil dengan kepala dingin. Di antara mereka muncul percakapan yang jujur. Satu anak yang masih merawat luka dan seorang ibu yang menahan rasa takut untuk anaknya. Kadang bukan arwah yang langsung datang, nah. Ada yang menyerupai. Jin korin yang bisa meniru wajah orang. Bisa jadi yang terlihat adalah bentuk lain yang dipakai arwah atau bukan arwah sama sekali. Tapi yang penting, jangan biarkan amarah menguasaimu. Aku mengerti, Bu. Aku hanya ingin memastikan beliau tenang. Kalau aku bisa membuatnya tersenyum di sana, aku akan lakukan. Malam itu, Girang memutuskan sesuatu dalam hatinya. Meminta restu pada ibunya, menjaga makam Sukinah, dan pada waktunya, melangkah untuk mengungkap kebenaran, bukan melalui dendam buta, melainkan lewat tindakan yang bijak dan berani. Besok, aku akan bicara dengan Bu Minah. Aku mau merawat makamnya. Dan kalau memang perlu, aku akan bawa bukti ke pihak berwajib. Tapi, aku juga akan hati-hati. Aku tak mau memperburuk keadaan. Baiklah, nak. Yang penting, kamu jangan sampai hilang kendali. Kita cari kebenaran, bukan balas dendam yang membuat kita sama seperti orang jahat. Di luar, di atas gundukan tanah yang dipenuhi melati, angin berhembus menenangkan. Harumnya membawa kenangan, dan mungkin juga pesan. Gilang menutup matanya sekali lagi, bukan untuk bermimpi, tapi untuk menata niat. Di dalam keheningan, janji-janji dibuat untuk menuntut kebenaran dengan kepala dingin. Demi Sukinah, demi masa depan yang tak lagi diracuni dendam. Matahari baru saja muncul dari peraduannya. Sinar keemasannya masih malu-malu menembus pepohonan di kampung. Tapi bagi itu, bukan suara burung atau anak-anak bermain yang terdengar, melainkan jeritan, tangisan, dan langkah-langkah tergesa warga yang berlarian ke satu arah. Gilang, bangun nak. Lihat itu,
Kenapa orang-orang berlarian ke arah yang sama? Banyak yang menjerit kayak habis lihat hantu pagi-pagi gini. Ada apa sih, Bu? Ribut banget. Aku belum tidur nyenyak semalam. Nyamuk banyak banget padahal udah pakai obat. Udah, cepet bangun. Cuci muka sana, ganti baju. Kita lihat apa yang terjadi, biar nggak cuma dengar gosip orang. Mereka menyeruak di antara warga yang berdesakan. Di depan mata mereka, pemandangan mengerikan terbentang. Istri Teddy, Watini, tergeletak bersimbah darah. Tubuhnya terbuka luka sayatan, dan bayi yang dikandungnya terlahir tanpa nyawa di sampingnya. Bu, gimana bisa Teddy sampai tega begini sama istrinya sendiri? Apa yang terjadi sebelumnya? Pagi tadi, mereka sarapan, makan nasi uduk bareng. Tiba-tiba aja Teddy berdiri, narik tangan Watini. Katanya, daripada lo bunuh gue, mending gue bunuh lo duluan, setan. Dia ngeluarin belati dari jaketnya. Terus dia sabet perut istrinya kayak orang lagi bersihin ikan. Habis itu dia bilang, "Nah, mampus lo setan, biar nggak gentayangan lagi." Aku nggak ngerti lagi, Nak Gilang. Anakku berubah kayak orang gila. Sekarang Teddy di mana, Bu? Dia ngurung diri di kamar, dari tadi nangis terus. Aku takut, Nak. Takut dia ngelakuin hal yang lebih gila lagi. Tubuh Teddy tergantung di tengah kamar dengan kain sarung yang disanggutkan ke balok langit-langit. Di bawahnya, lantai dipenuhi ceceran darah dan jejak kaki berlumpur. Turunkan. Cepat turunkan tubuhnya. Panggil bidan dan polisi. Warga terdiam dalam ketakutan. Ini bukan kali pertama. Sebelumnya Wahyu, lalu Teguh, dan kini Teddy. Semua yang pernah disebut-sebut dalam kasus Sukina mati dengan cara mengenaskan. Astagfirullah, kayaknya kutukan itu nyata. Setelah Wahyu, Teguh, sekarang Teddy. Siapa lagi nanti? Kata orang, Sukina belum tenang. Dia masih menagih balas atas kematiannya yang didulu itu. Gilang berdiri mematung. Pandangannya kosong ke arah tubuh Teddy yang baru diturunkan dari tali gantungan. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai bergolak. Antara ketakutan dan tekad untuk mencari kebenaran. 3 orang sudah binasa. Semua nama yang terhubung dengan malam gelap pembunuhan Sukina, kini satu persatu menerima nasib yang sama. Dan Gilang mulai menyadari, ini bukan sekedar kutukan. Ada kebenaran besar yang masih tersembunyi di balik darah pagi itu. Pagi itu belum benar-benar tenang. Suara tangisan keluarga Teddy masih terdengar di kejauhan ketika Gilang dan ibunya berjalan pulang dari tempat kejadian. Udara terasa berat, seperti menyimpang sesuatu yang belum selesai. Ayo pulang aja, Bu. Nanti saja kita takziah, biar warga yang lain bantu dulu di sana. Iya, Nak. Hati ibu masih bergetar lihat kejadian tadi. Ngeri banget. Sesampainya di rumah, ibunya Gilang langsung masuk ke dalam. Sementara Gilang membuka pintu garasi. Ia menyalakan mobil, memanaskan mesin seperti biasanya sebelum berangkat ke perkebunan di kampung sebelah. Namun tiba-tiba, suara kentongan membuat warga kembali panik. Padahal baru saja mereka sibuk mengungus jenazah Teddy dan istrinya. Sekarang, kebuhan lain lagi datang menimpa. "Pak, ada apa lagi sih? Kok rame banget? Terus jenazah Teddy sama istrinya, siapa yang ngurus?" "Itu Mas Gilang, si Agus. Dia bawa celurit, lari ke tengah jalan raya. Matanya melotot kayak orang kesurupan. Terus dia hadang kontainer yang lagi melaju kencang. Supirnya gak sempat ngerem. Agus ketabrak, Mas. Tubuhnya remuk, hancur di tempat." Gilang membeku di tempat duduknya. Tangannya menggenggam kerat setir mobil, matanya kosong menatap jalan di depan. "Nak, kenapa kamu belum berangkat juga? Ada apa? Kok kamu diam aja di situ?" "Itu, Bu, si Agus ketabrak kontainer di jalan besar. Tubuhnya remuk
Katanya dia bawa celurit terus lari ke tengah jalan. Astagfirullah, satu lagi. Kenapa kampung ini gak berhenti dapat musibah, Nak? Aku juga gak tahu, Bu. Tapi sepertinya semua ini belum selesai. Aku mau ke kebun dulu, Bu. Nanti sore aku balik lagi. Mobil Gilang melaju perlahan meninggalkan kampung yang kini diselimuti ketakutan. Setiap rumah menutup pintunya rapat-rapat. Di sepanjang jalan matanya menatap sepi. Tak lama di tepi jalan ia melihat rumah Mbok Minah. Di sana, seperti biasa wanita tua itu duduk di balai bambu dengan bakul jamu di sampingnya. Loh Mas Gilang, mau ke kebun ya? Sini dulu, minum jamu sehat biar kuat kerja seharian. Iya Mbok, biasa. Jamu lelaki kuat biar gak gampang lojo. Gilang meneguk jamu racikan Mbok Minah dengan perlahan. Rasa pahitnya justru memberi semangat baru. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terus menghantui. Bayangan wajah Sukinah. Tak ada gadis manapun yang bisa menggantikan tempatnya di hati Gilang. Bahkan di antara para pemetik teh yang muda dan cantik di kebunnya. Sementara itu, di ujung kampung suara kentongan belum berhenti. Satu demi satu nama yang pernah bersentuhan dengan malam gelap itu kini tumbang. Wahyu, Teguh, Teddy, dan pagi ini Agus. Kematian demi kematian terus terjadi. Dan semua mata kini menatap satu arah, menuju rumah Juragan Seto. Karena kabar beredar, malam ini giliran dia yang akan menerima balasan dari arwah yang tak tenang itu. Pagi itu udara terasa lembab dan berat. Jalanan kampung masih basah setelah diguyur hujan semalaman. Gilang memarkir mobilnya di depan rumah Reyot Gilik Mbok Minah. Wanita tua yang kini hidup sebatang kara sejak kepergian putri kesayangannya Sukinah. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam. Cah bagus. Oh, Gilang toh. Kowe datang sepagi iki. Loh, Mbok kok nggak jualan jamu hari ini? Mbok lagi sakit ya? Wajah Mbok pucet banget loh. Iya nak, Mbok lagi nggak enak badan. Dari kemarin greges. Mungkin masuk angin. Soalnya waktu pulang jualan kehujanan deras banget. Waduh Mbok, nggak bisa begini. Ayo, sekarang Mbok ikut aku ke klinik aja. Biar tahu Mbok sakit apa sebenarnya. Kalau cuma masuk angin, nanti dokter kasih obat. Gilang menggandeng tangan tua itu perlahan, menuntunnya masuk ke dalam mobil. Mobil itu pun melaju pelan menuju klinik kecil di pinggir kampung. Namun, sesampainya di depan klinik, suasana bukan seperti biasanya. Orang-orang berkerumun, beberapa di antaranya menangis dan berteriak histeris. Cepat! Cepat angkat dia ke dalam! Badannya gemetar terus! Seorang pemuda digotong masuk ke ruang perawatan. Tubuhnya menggigil hebat, matanya melotot dan wajahnya sepucat kertas. Gilang tertegun. Pemuda itu adalah Andi, anak buah Juragan Seto. Ampun, maafkan aku. Aku cuma disuruh. Aku gak bersalah. Ampun. Kalimat itu sama persis dengan yang diucapkan Wahyu, Teguh, bahkan Teddy sebelum mereka kehilangan akal dan nyawa mereka. Tolong, tahan dia. Dia kejang-kejang. Tiba-tiba, dengan gerakan secepat kilat, Andi meraih jarum suntik besar yang ada di meja perawat. Andi, jangan lakukan itu. Aku hanya disuruh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jarum suntik itu menancap di perutnya sendiri, dan dengan sadis ia menariknya ke kanan dan ke kiri sebelum terjatuh ke lantai meregang nyawa dalam sekejap. Suasana di klinik itu hening, bahkan jam dinding pun seolah berhenti berdetak. Gilang hanya bisa menunduk. Tubuhnya lemas. Ia baru saja menyaksikan lagi satu nyawa yang melayang dengan kalimat terakhir yang sama. Aku hanya disuruh. Sudah Mbok, ayo pulang aja. Mbok perlu istirahat.
kampung ini makin lama makin gak beres. Iya Nak Gilang, mungkin ini balasan dari langit ya. Dosa mereka berat sekali Nak. Setelah Mbok Minah selesai berobat, Gilang mengantarnya pulang. Namun sepanjang perjalanan, pikiran Gilang tak tenang. 4 orang sudah jadi korban dan semuanya mengucapkan kata yang sama sebelum ajal menjemput. Aku hanya disuruh. Dan di balik semua itu, satu nama terus bergaung di kepalanya, Juragan Seto. Sore itu matahari condong ke barat. Di dalam ruang kerjanya, Gilang duduk termenung. Asap rokok menari di udara, melingkar perlahan di antara pikirannya yang penuh tanda tanya. Apa semua ini benar-benar ada hubungannya dengan kematian Sukinah? Kalau iya, aku ingin semuanya berakhir. Aku ingin tahu siapa otak sebenarnya di balik pembunuhan itu. Bukan hanya bayangan, bukan hanya mimpi, tapi kebenaran yang nyata. Ketika matahari mulai meredup di ujung barat, Gilang menutup buku catatannya. Ia keluar dari ruang kerja menyapa beberapa pekerja perempuan yang baru saja selesai memetik daun teh. Wajah-wajah muda yang manis dan ceria, tapi di matanya hanya ada satu bayangan, Sukinah. Ia melajukan mobilnya menuju kampung. Jalanan sore itu lengang, tapi dari kejauhan, tampak seorang wanita paruh baya berdiri di tepi jalan, melambaikan tangan seolah meminta bantuan. Ada apa Bu? Apa Ibu butuh bantuan? Mas Gilang, ibunya Andi pengen ketemu sampean. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Baiklah, di mana beliau sekarang? Rumah Andi siang itu penuh sesak. Orang-orang berdatangan. Sebagian menangis, sebagian hanya bisa menggeleng tak percaya. Di tengah ruangan terbujur tubuh Andi. Sudah bersih, sudah dikafani. Nak Gilang, tadi Ibu dengar kamu nanyain Andi soal pembunuhan Sukinah. Tapi anak Ibu gak mungkin Nak. Andi itu anak baik, sopan. Dia gak pernah bikin malu keluarga. Jangan tuduh kami pembunuh Nak Gilang. Peristiwa itu sudah setahun lewat. Kenapa baru dibuka lagi sekarang? Bu, saya gak menuduh. Tapi ruh Sukinah sendiri datang kepada saya. Dia bilang pembunuhnya masih ada di kampung ini, masih hidup dan masih berkeliaran. Tiba-tiba, dari luar, langkah kaki seseorang terdengar berat dan pasti. Seorang wanita parubaya berpakaian lusuh, berkerudung hitam, masuk tanpa permisi. Itu Mbok Sarmi. Dia bisa bicara sama arwah. Andi, kamu yang bunuh Sukinah ya? Bukan. Aku cuma disuruh. Terus, kamu ngapain sama Sukinah? Disuruh memperkosanya ramai-ramai. Lalu, siapa yang membunuhnya? Bang Wahyu sama Bang Agus. Mereka disuruh bos besar. Tutup kafannya. Kalian semua dengar kan? Itu pengakuan dari mayatnya sendiri. Ruangan itu membeku. Tak ada yang berani bersuara. Ibunya Andi menunduk lesu. Air matanya menetes deras ke lantai. Kata-kata wanita itu menancap dalam, tajam, menusuk dan memalukan. Kini semua orang tahu. Andi ikut memperkosa Sukinah. Dan kematiannya hanyalah satu dari deretan panjang balas dendam yang belum usai. Malam itu, rumah besar milik Juragan Seto tampak sepi dan gelap. Namun, dari balik jendela kamarnya, sesosok bayangan mengerikan sering muncul. Wajahnya rusak, lehernya berkalungkan jeroan dan jantung yang masih berdenyut pelan. Hantu itu Sukinah. Ya Allah, kenapa muncul lagi malam ini? Pergi kau, setan.
Jangan ganggu aku. Kau sudah mati. Itu bukan perintahku. Ketakutan membuat Juragan Seto berlari keluar dari kamarnya. Ia berlari menuju pos jaga tempat anak buahnya bermain karambol dan catur. Di sana, ia berharap tidak sendiri lagi menghadapi ketakutan yang tak masuk akal itu. Loh, Juragan, ngapain di luar? Bukannya tidur di kamar aja? Keamanan biar kami yang jagain. Juragan tenang aja. Aku cuma pengen duduk di sini aja. Angin di kamarku sumpek, bikin sesak. Akhirnya Juragan Seto tertidur di tengah anak buahnya. Tapi tepat ketika jarum jam menunjuk angka 12 malam, "Pergi kau, jangan ganggu aku. Kau sudah mati, itu bukan perintahku." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Darah yang menetes di mimpinya seolah masih terasa di kulitnya. Namun ketika ia sadar, semuanya hanyalah mimpi. Ia duduk di tengah anak buahnya yang masih terjaga. "Kalian semua, bisa nggak tutup mulut? Jangan bilang ke siapapun kalau akulah yang nyuruh kalian memperkosa dan membunuh Sukinah. Kalau kalian bisa diam, aku kasih uang tambahan malam ini juga." Juragan, Teguh, Andi, Wahyu, sama Agus tuh udah pada mati semua. Tapi nggak ada satupun yang bocorin rahasia itu. Apa keluarga mereka nggak dikasih santunan biar tenang? Nanti aku yang datangin sendiri ke rumah mereka. Kalau aku titip lewat kalian, pasti nggak bakal nyampe. Ya kan? Namun sebelum melangkah, Juragan Seto berhenti tiba-tiba. Ia menatap gelisah ke arah halaman rumahnya. Kalian, coba cium nggak bau bangkai busuk itu? Juragan, kami udah biasa cium bau beginian. Tiap malam juga begitu. Kadang bau darah amis banget. Mending Juragan masuk aja ke rumah. Dingin banget di luar. Tapi Juragan Seto tidak masuk. Ia bertahan di pos itu. Berkerudung sarung, memeluk lututnya sendiri. Matanya liar menatap ke halaman, mencari sesuatu yang mungkin sebenarnya tak ingin ia temui. Lihat tuh, di bawah pohon ceri samping kamarku. Ada sosok wanita berdiri. Bau busuknya sampai sini. Biarin aja Juragan. Nanti juga hilang sendiri kalau udah capek. Baru setelah azan subuh terdengar, Juragan Seto beranjak dari pos jaga. Ia berjalan masuk ke dalam rumahnya sambil menggigil. Hujan mulai turun deras membasahi seluruh halaman rumah besar itu. Kalian pasti nggak bisa pulang kan? Tidur aja di lantai atas rumahku. Nanti minta makan ke Simbok di dapur. Kalau hujan udah reda, terserah mau pulang. Para anak buah itu mengangguk senang. Mereka menaiki tangga kayu menuju lantai 2. Kalian ngerasa nggak? Kayak kita nabrak dinding es. Dingin banget. Bulu kuduk gue belas diri semua. Udahlah. Lo kebanyakan halu. Gue ngantuk berat nih. Ayo tidur aja. Malam itu, satu persatu mereka terlelap. Tapi udara di lantai 2 rumah Juragan Seto terasa semakin dingin. Sangat dingin. Seperti ada yang berjalan di antara mereka. Menatap dengan mata penuh dendam dari dunia lain. Siang hari itu, hujan baru saja reda. Sinar matahari mulai menembus awan kelabu. Namun hawa di sekitar rumah Juragan Seto terasa aneh. Tidak hangat seperti biasanya. Suasana yang tenang perlahan berubah mencekam. Di lantai 2 rumah besar itu, Dedi, anak buah Juragan Seto, tertidur terlentang. Mulutnya menganga, nafasnya tenang. Tapi sebentar lagi semuanya berubah. Sesuatu menetes, masuk ke dalam mulutnya. Awalnya ia hanya menggerakkan lidahnya. Namun beberapa detik kemudian napasnya terasa sesak. Apa ini? Bau apa ini? Darah. Bau bangkai. Dari mulut Dedi keluar darah hitam pekat. Bercampur dengan cacing dan belatung yang masih hidup. Ia muntah terus-menerus sambil mengguncangkan tubuh teman-temannya. Tapi tak ada satupun yang bangun. Tolong aku. Kenapa kalian semua gak bangun? Apa ini? Kenapa sepi kayak kuburan?
Dedi merangkak perlahan. Tubuhnya terasa berat seolah ada yang duduk di atas punggungnya. Setiap kali ia mencoba berdiri, tubuhnya terhempas lagi ke lantai. Ia terus merangkak ke arah tangga, berusaha meninggalkan tempat itu. Namun ketika sampai di anak tangga paling atas, ia melihat sosok Sukinah. Berdiri tegak di anak tangga kelima, menatapnya dengan mata hitam berlubang, darah menetes dari rambut dan perutnya yang terburai. Ampuni aku, Sukinah. Aku cuma orang suruhan. Aku gak bersalah, ampuni aku. Sukinah berjalan mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan bau anyir darah dan busuk bangkai. Dedi sudah tak sanggup mundur lagi. Tubuhnya terdesak di balkon. Dan dalam sekejap, Sukinah mengangkat tubuh Dedi tinggi ke udara. Orang-orang di bawah rumah Juragan Seto berteriak histeris. Mereka melihat Dedi berdiri di atas pagar balkon. Berjalan perlahan, seolah hendak melompat. "Dedi, jangan lompat. Itu pagar besinya runcing, nak. Nanti kamu kenapa-napa. Ingat istrimu, anakmu." Tapi Dedi tidak mendengar apapun. Matanya kosong. Kakinya melangkah ke ujung balkon. Dan kemudian, astagfirullahaladzim. Tubuh Dedi tergantung di pagar besi tajam milik majikannya sendiri. Darah mengucur deras ke tanah. Dan di sela-sela napas terakhirnya, ia masih sempat berkata lirih. "Maafkan aku, ampuni aku. Aku cuma orang suruhan yang dibayar." Dari jauh, Gilang dan Mbok Minah berdiri di antara kerumunan. Wajah mereka pucat. Tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Mbok, apa dia juga ada hubungannya dengan kematian Sukinah?" "Jangan berprasangka buruk, nak. Mungkin Dedi hanya sedang kehilangan akal sehatnya. Aku yakin dia bukan orang jahat. Tapi Mbok, semua yang terlibat mati satu persatu, Mbok. Sama, persis seperti yang dikatakan Sukinah." Dan siang itu kampung kembali gempar. Satu lagi anak buah Juragan Seto menemui ajalnya. Kematian yang misterius, tragis, dan penuh dendam yang belum tuntas. Menjelang sore, Gilang pulang ke rumah dengan wajah lelah dan langkah berat. Debu jalan menempel di sepatunya, sementara matanya tampak sayu, penuh beban pikiran yang tak kunjung reda. "Gilang, kamu baru pulang, nak." "Iya, Bu. Kepalaku rasanya mau pecah. Aku capek banget mikirin semuanya." Ibunya pun ikut duduk di sampingnya, mengusap punggung anak semata wayangnya itu dengan lembut. "Sudahlah, nak. Jangan terlalu kamu pikirkan. Kamu pasti kepikiran tentang kematian Dedi, kan? Kasihannya meninggalnya tragis begitu. Ibu kasihan sama istri dan anaknya. Dia kan tulang punggung keluarga. Ibu gak usah kasihani dia. Biarkan aja dia mati tragis seperti itu. Itu balasan buat apa yang udah dia lakuin ke Sukinah dulu, Bu. Aku yakin Dedi juga pelakunya. Udah, nak. Jangan terus-terusan diingat. Nanti kamu sakit. Biarkan Sukinah tenang di alamnya. Kalau terus kita pikirkan, Rodia gak bakal tenang dan terus gentayangan. Ikhlaskan, nak. Biar dia bisa pergi dengan damai." Ibu Gilang memeluk bahu anaknya, merasakan kesedihan yang juga menekan hatinya sendiri. Ia menyesal karena semua yang terjadi pada Sukinah telah membuat Gilang berubah dari pemuda ceria menjadi seseorang yang selalu dibayangi duka. Gilang berdiri, langkahnya ia arahkan ke halaman belakang rumah. Di sana, di bawah pohon melati yang selalu mekar, terdapat sebuah makam yang selalu ia rawat dengan penuh cinta. Ia duduk di depan makam itu, menunduk, berdoa dengan khusyuk. Di sekelilingnya, bunga warna-warni bermekaran. Namun di antara semuanya,
harum melati yang tumbuh di atas busara Sukinah paling terasa menenangkan hatinya. Sukinah, aku gak akan biarin orang-orang yang ngerusak hidupmu lepas dari balasan. Tapi kalau kamu bisa dengar aku, berhentilah Kinah, istirahatlah dengan tenang. Malam itu terasa sangat sunyi. Tak ada angin yang berhembus, tak ada jangkrik, tak ada suara burung hantu yang biasanya bersautan. Kampung itu benar-benar sunyi, sunyi yang mencekam. Sebuah kesunyian yang seolah menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang akan segera terjadi. Tapi malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam sebelum balasan terakhir. Matahari baru menampakkan sinarnya. Namun kampung sudah gaduh sejak fajar. Kentongan kayu dipukul tiada henti. Tiang listrik pun diketuk-ketukan sehingga bunyinya menambah kekacauan pagi itu. Di sebuah rumah, Gilang yang baru bangun masih menguap. Belum sempat mandi, dihadiahi kegaduhan yang membuat kepalanya terasa berdenyut. Siapa sih yang pagi-pagi ribut begini? Aku baru sempat pejamin mata, langsung kegaduhan. Ya Allah. Di teras, orang tua Gilang, Pak Rendra dan Bu Rendra baru juga bangun, masih pakai pijama. Mereka duduk, memperhatikan keruminan warga yang berlarian. Tiba-tiba, Pak Paryo keamanan kampung datang terengah-engah masuk ke pekarangan. Pak Paryo, kenapa kau datang tergopoh begitu? Ada apa di desa pagi begini? Maaf Bu, maaf Pak Rendra. Itu, Didi, dia ngamuk di rumahnya. Bawa samurai panjang, mukanya nggak karuan. Istrinya teriak terus, anaknya nangis. Orang-orang takut, semua mundur. Kabar itu membuat suasana lebih mencekam. Fenomena aneh beruntun, Wahyu, Teguh, Agus, Andi, Teddy, Dedi, kini Didi. Semua yang terlibat dalam malam kelam kematian Sukinah satu persatu tumbang. Sebagian kehilangan akal, sebagian tewas mengenaskan. Dia bilang dia cuma orang suruhan. Terus dia gila, mukanya bolong, matanya melotot. Istrinya ngasih tahu dia minta ampun. Tapi dia tetap ngamuk bawa samurai panjang itu. Aduh, kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang mendadak hilang akal atau bunuh diri? Fenomena apa ini? Entahlah Bu, aku bukan ahli soal begituan. Yang penting kita jaga keluarga. Jangan ikut-ikutan ke tengah kerumunan. Biarlah Pak Rendra, aku udah lapor ke polisi. Tapi sekarang warga sendiri takut. Kalau kita usahain nanti kena bacok. Mendingin diam aja, biarkan polisi yang ngurus. Ini urusan besar, bukan main-main. Mendengar itu, Gilang menatap kosong. Di hatinya ada dorongan. Kebenaran harus terungkap. Tapi ia tahu, di antara warga juga ada ketakutan. Tak sedikit yang percaya pada sumpah Sukinah yang menuntut balas sampai 7 turunan. Pak Paryo, kalau memang nanti polisi datang, aku mau ikut. Aku gak mau lihat lagi warga kita jadi korban atau dihukum hanya karena takut. Kalau kau mau, hati-hati ya nak. Samurai itu bukan main. Dan yang terkena tindakannya sudah banyak. Kalau ketemu orang seperti itu, jangan coba-coba. Kegaduhan di jalan makin menjadi. Warga berkerumun di pinggir jalan depan rumah Didi. Dari jauh, terdengar suara istrinya yang berlinang air mata memohon agar suaminya tenang. Namun Didi seperti orang kerasukan, berputar di ruang tamu sambil mengacung-acungkan samurai panjang itu ke segala arah. Jangan, siapa yang mau berani masuk? Kalau samurai itu nyabet, bisa fatal. Di tengah semuanya itu, satu kelompok ibu-ibu berdiri menahan napas. Mereka tahu siapa saja yang pernah diseret ke lubang kejahatan malam itu, dan hatinya berdetak cekan. Apakah Didi juga bagian dari kengerian itu? Ya Allah, semoga tidak. Semoga ini hanya kegilaan sesaat dan mereka ditolong. Polisi datang, mereka mencoba menenangkan Didi. Namun Didi tetap meronta. Mengayunkan samurainya, mengamuk seolah ada yang menggerakkannya dari luar.
Warga mundur, beberapa orang menutup wajah, ada pula yang berdoa lirih. Tak lama kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Didi yang tadinya mengamuk tersentak seolah melihat sesuatu di ujung mata. Matanya berubah kosong. Ia melepaskan samurai itu dan tanpa kata ia berlutut memegang dada lalu berbaring lemas. Istrinya jerit sambil merangkulnya. Namun wajah Didi berubah pucat. Ini bukan kekerasan biasa. Ini seolah kutukan yang terlalu berat buat mereka. Pagi yang seharusnya damai berubah menjadi luka baru. Di kampung kecil itu, daftar korban bertambah lagi. Suara kentongan terus berdentang, mengundang lebih banyak tanya daripada jawaban. Di mana akhirnya akan berakhir? Siapa lagi yang akan terseret? Cerita ini mungkin sudah selesai, tapi tidak semua yang datang benar-benar pergi. Jika setelah ini kamu mendengar suara kecil, langkah pelan, atau perasaan diawasi, ingat satu hal. Kamu sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jika kamu tidak ingin sendirian saat malam kembali sunyi, subscribe channel ini, like video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, karena cerita berikutnya akan selalu menunggumu.